Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami ya. Kita akan membahas soal-soal TWK SKD CPNS 2024. Tentunya masih di materi Pancasila teman-teman. Kita kupas habis, pokoknya Pancasila kita selesaikan dulu. Nanti baru kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Soal yang pertama, pengamalan Pancasila sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah. Nah, menurut teman-teman jawabannya apa nih? Nah, teman-teman yang sudah mengikuti video ini pasti sudah tahu caranya menjawab. Kita cari kata kuncinya teman-teman ya. Kata kuncinya di sini adalah tentunya sila kelima. Ya. Kemudian apa? Paradigma pembangunan. Pokoknya ya kita kaitkan saja kaitannya paradigma pembangunan dengan sila kelima. Sila kelima itu apa sih teman-teman? Masa teman-teman nggak hafal sila kelima? Pasti sudah tahu lah ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, mari kita cek jawabannya. Opsi A, menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis. Ini lebih relate ke sila keempat ya teman-teman ya. Artinya tidak mendekati sama sekali. Kita eliminasi. Opsi B, pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara. Pemerataan ya teman-teman ya, pemerataan bagus nih. Oke, bagus, cuman menurut teman-teman kayaknya agak kurang ya. Nggak apa-apa deh, kita tandai dulu aja. Opsi C, upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Nah, ini hampir mirip ya. Hampir mirip dengan opsi B, tapi ternyata ini lebih bagus. Oke, kita tandai lagi. Peningkatan harkat dan martabat serta kewajiban asasi warga negara dan penghapusan ketidakadilan. Ini juga bagus ya, kaitannya dengan keadilan. Tapi opsi C lebih ngena, karena kemakmuran dan berkeadilan. Nggak apa-apa deh, kita tandai. Pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia berdasarkan nilai kodrat manusia. Agak kurang ya teman-teman. Ini lebih mirip ke sila kedua. Nah, sudah ketahuan jawabannya teman-teman. Yang paling mendekati adalah jawaban yang C. Kenapa? Ya karena tujuannya ini tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Nah, ini sangat mirip dengan sila kelima teman-teman. Oke, kita jawab C. Mari kita cek jawabannya. Nah, pengamalan Pancasila sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Jawabannya panjang ya teman-teman. Nah, kalau dilanjutkan, tapi ini opsinya singkat saja. Gitu ya teman-teman, tahu ya caranya ya. Mari kita ke soal selanjutnya. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat diketahui dengan cara induktif, yaitu, nah, kata kuncinya sudah dapat nih, filsafat ya, sistem filsafat. Oh enggak, ini enggak itu ya, bukan sebagai kata kunci ya teman-teman yang filsafat ini, karena ini sudah dijelaskan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Nah, ini tuh kita sudah dijelasin kalau ya di soal ini, kalau Pancasila itu sebagai suatu sistem filsafat. Nah, ini dapat diketahui dengan cara induktif, yaitu dengan cara, berarti yang ditanyain caranya ini ya teman-teman ya. Caranya ini, cara induktif itu seperti apa? Oke, kalau teman-teman ingat dulu di pelajaran bahasa Indonesia SMP itu sudah diajar ya cara menentukan ide pokok dari paragraf ya.
ide pokok itu ada yang deduktif, ada yang induktif. Ya, kalau teman-teman ingat deduktif itu yang seperti apa sih? Deduktif itu yang dia pokok pikirannya berada di awal paragraf, ya. Kalau induktif itu di akhir paragraf, atau dapat dikatakan kalau deduktif itu umum khusus. Aduh, susah banget ini teman-teman. Dan pokoknya deduktif itu umum khusus, ya. Kalau induktif itu khusus umum. Oke, mari kita cek jawabannya. Mencari hakikat Pancasila dan menganalisisnya secara hierarki piramidal sehingga menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Nah, ini lebih ke deduktif ya teman-teman ya, karena kita ini ya, kita mencari hakikatnya Pancasila dulu nih, kemudian kita menganalisis ya dan lain sebagainya, kemudian kita secara mandiri kita merangkainya menjadi suatu keutuhan. Nah, itu berarti dari umum ke khusus. Jelas ya, ini berarti bukan ya. Yang B, mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Nah, ini cocok nih. Induktif ya, berarti ya khusus umum ya. Ini dari suatu kejadian yang ada di masyarakat, artinya kan sesuatu yang khusus ya, insidental, sesuatu yang khusus, bukan sesuatu yang umum ya. Nah, kemudian kita merefleksikannya, seperti kita melihat gejala-gejala yang ada dalam masyarakat ya, kita melihatnya, kemudian kita mengetahui itu seperti apa, lalu kita merefleksikannya. Nah, setelah itu kita menarik arti dan makna, artinya kita menyimpulkan ya, kita membuat suatu pokok pikiran. Nah, itu artinya kan dari yang khusus ke umum, berarti induktif. Ini jawabannya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya, coba deh yang C, mencari hakikat Pancasila serta menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Nah, ini sama aja ya, sama aja kayak opsi A kan ya, dari umum ya kemudian ke khusus. Mengamati gejala sosial ekonomi masyarakat, kemudian ikut serta dan terlibat dalam gejala tersebut. Ini juga nggak tepat ya teman-teman, karena nggak ada analisis, nggak ada refleksi, nggak ada upaya untuk menyimpulkan ya, upaya untuk membuat kesimpulan secara umum itu nggak ada, malah langsung ikut terjun ke masyarakat. Artinya kalau kita tarik rumus ini sebenarnya bukan khusus umum tapi khusus. Sudah khusus, kita ikut terjun makin khusus lagi gitu. Ini yang E, mencari kepribadian Pancasila dari kebudayaan bangsa Indonesia, kemudian mengelompokkannya sesuai wilayah geografis. Ini juga kurang tepat. Artinya ini sesuatu yang umum semua ini malah. Jadi jawabannya B. Mari kita cek. Nah, bukan benar ya tadi ya. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yaitu apa itu cara deduktif? Yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Jelas ya, umum ke khusus ya. Nah, kalau yang induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dari makna gejala-gejala tersebut. Nah, jelas ya teman-teman. Seperti itu caranya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia memiliki arti. Oke, kita cari kata kuncinya apa teman-teman? Perjanjian luhur bangsa. Ini soal yang berbau teori ya teman-teman.
Tapi bukan tidak mungkin kalau soal teori itu bisa kita kerjakan menggunakan teori penalaran. Pasti bisa. Yuk, menurut teman-teman jawabannya apa nih? Mari kita kupas satu-satu deh opsinya deh. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan dunia. Jadi perjanjian luhur bangsa itu sebenarnya, kalau kita berbicara perjanjian luhur, itu sesuatu hal yang suci ya teman-teman. Sesuatu hal yang suci, intinya sesuatu hal yang baik ya. Dan itu pasti ada hubungannya dengan nenek moyang pendahulu kita. Karena kita berbicara ini nih, sesuatu hal yang agak itu ya, agak sakral ya, karena perjanjian luhur, dari bahasanya saja perjanjian luhur. Ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mirip di pembukaannya teman-teman. Boleh juga kita tandai dulu, kita cari yang terbaik. Pancasila yang ada sejak negara Indonesia berdiri dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai perwujudan dari hak asasi manusia. Nah, ini kayaknya yang paling mendekati teman-teman. Karena apa? Pancasila sudah ada. Pancasila yang ada sejak negara Indonesia berdiri. Artinya ini lebih menekankan ya teman-teman. Lebih menekankan kalau lebih historis gitu ya. Lebih historis. Karena dari kata-katanya sejak negara Indonesia berdiri. Ya, sangat patut dipertimbangkan opsinya, bagus. Kita cek jawaban yang lain dulu ya. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Waduh, pemersatu bangsa kayak apa aja nih ya. Kayak apa aja ya pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa Indonesia yang serba macam, kurang ya. Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ini juga kurang karena ini sifatnya peraturan ya. Pancasila sebagai pedoman tingkah laku atau petunjuk bagi setiap warga negara Indonesia. Ini juga kurang. Kenapa? Perjanjian luhur loh teman-teman. Perjanjian luhur masa hanya mengatur masalah tingkah laku saja? Karena enggak. Perjanjian luhur itu biasanya itu kaitannya dengan kemanusiaan, kemudian kaitannya dengan sesuatu yang historis. Nah biasanya ngomonginnya ya dari sebelum kemerdekaan atau dari semenjak suatu negara itu berdiri. Makanya opsi inilah yang paling mendekati teman-teman. Kita cek jawabannya. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ada pada waktu mendirikan negara, dan slogan sekali merdeka tetap merdeka harus dipertahankan sebagai perwujudan atau manifestasi dari hak asasi manusia. Benar ya teman-teman ya? Jawabannya B. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan aktualisasi Pancasila secara objektif adalah, nah kita cari kata kuncinya, jangan lupa. Yuk aktualisasi, menurut teman-teman jawabannya apa nih? Yuk kita cek jawabannya deh bareng-bareng. Aktualisasi Pancasila secara objektif. Nah kita cari tahu dulu, kita analisis dulu ini kata objektif itu apa. Objektif itu ya cara pandang untuk nilai sesuatu, itu ya sesuatu dengan kebenarannya, artinya berdasarkan kebenaran ya. Objektif itu cara penilaian berdasarkan kebenaran ya, adil, imbang, itu objektif ya. Beda halnya dengan subjektif ya. Subjektif itu kalau misal contoh saya menilai si A itu, kalau saya menilai secara objektif ya saya nilai apa adanya, jujur gitu. Nah, beda lagi kalau saya menilai secara subjektif, oh si A itu ternyata adik saya sendiri ya. Itu secara subjektif, beda lagi, sudut pandangnya beda. Oke, kita cek jawabannya. A. Pelaksanaan dalam sikap pribadi golongan, setiap anggota kelompok, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha dan rakyat Indonesia. Aduh, ini jawabannya terlalu itu ya, terlalu khusus ya. Kita coret aja deh, meskipun sebenarnya
Ini juga bagus, tapi coba kita cari jawaban yang lain. Pelaksanaan Pancasila sebagai konsep dasar dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik dan diciptakan oleh bangsa Indonesia. Ini malah nggak nyambung ya teman-teman ya. Yang C, pelaksanaan Pancasila yang mengandung pikiran terdalam suatu bangsa mengenai kehidupan yang lebih baik dan dilaksanakan oleh pemerintahan suatu negara. Ini juga nggak mencerminkan dari kata objektif ya teman-teman. Yang D, pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di semua bidang kenegaraan. Ini oke nih ya, di semua bidang ya. Ini yang kita perlu garis bawah, ini di semua bidang ya, namanya kita objektif ya begitu ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tidak memilih berdasarkan subjek. Nah, makanya ini kayaknya yang paling cocok. Mari kita cek deh jawaban yang E, pelaksanaan Pancasila dalam bentuk kristalisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, terutama di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini juga terlalu khusus. Oke, kita jatuhkan jawaban ke opsi D ya teman-teman, karena yang paling mendekati. Mari kita cek. Aktualisasi Pancasila secara objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di semua bidang kenegaraan. Clear ya teman-teman ya? Memang itulah jawaban yang paling mendekati. Nah, ini saya ada PR nih buat teman-teman untuk mengelaborasi pemahaman biar teman-teman makin paham. Nah, ini coba teman-teman kerjakan, kemudian nanti teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar, nanti saya cek betul tidaknya. Oke ya teman-teman ya, sasaran pembangunan nasional adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Berikut ini yang bukan termasuk dari manusia Indonesia seutuhnya adalah, nah ini masuk ke pengetahuan umum ya teman-teman. Ini kalau kita cari di teori itu kita akan sangat susah menemukan. Jadi memang ini mainnya di pengetahuan umum. Kalau teman-teman sering-sering baca, sering-sering latihan soal, pasti bisa ngerjain. Gitu ya teman-teman ya. Ingat caranya bagaimana? Caranya adalah tentukan kata kunci. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, pada video kali ini. Nantikan video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa tombol subscribe untuk memberikan dukungan ke kita. Oke ya teman-teman ya, sampai segini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.